Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya adalah Mulyadinoto Sutarjo. Saat ini saya adalah dosen tetap pada program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Harapan. Perkenalan saya pada kesempatan ini untuk melakukan pemaparan diri dosen dalam unjuk kerja Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025. Pemaparan akan saya bagi dua bagian. Bagian pertama, saya akan memaparkan deskripsi tentang mata kuliah yang saya ampu. Bagian kedua, nanti saya akan memberikan cuplikan video pengajaran yang saya lakukan dalam kelas. Dalam 20 tahun terakhir ini, saya telah banyak mengampu mata kuliah di bidang akuntansi. Mulai dari akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, sistem informasi akuntansi, dan juga sampai metodologi penelitian akuntansi. Namun demikian, pada tahun-tahun terakhir, saya lebih banyak mengampu mata kuliah bidang akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, dalam rangka pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja di Dharma Perguruan Tinggi, saya akan memilih mata kuliah akuntansi keuangan yang saya ampu, yaitu akuntansi keuangan menengah 1. Akuntansi keuangan menengah 1 ini merupakan salah satu mata kuliah inti di program studi akuntansi. Mata kuliah ini merupakan pendalaman yang lebih lanjut dari prinsip-prinsip akuntansi yang telah diajarkan pada pengantar akuntansi 1 dan 2. Mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1 ini merupakan mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa jurusan akuntansi. Mata kuliah ini biasanya akan diambil pada semester ketiga. Mata kuliah ini memiliki mata kuliah prasyarat, yaitu pengantar akuntansi 2. Oleh karena itu, hanya mereka yang telah lulus pengantar akuntansi 2 yang boleh mengambil mata kuliah ini. Sesuai dengan kurikulum operasional 2024 yang berlaku pada program studi akuntansi UPH saat ini, mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1 ini memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah ini membahas 2 topik utama. Yang pertama, topik utama pertama adalah menyusun dan mengkomunikasikan laporan keuangan utama perusahaan, yaitu laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Pada bagian kedua, mata kuliah ini membahas mengenai perlakuan akuntansi untuk pos-pos laporan keuangan secara rinci dan mendalam. Pengukuran, pencatatan, pelaporan, dan penyajian pos-pos yang menempati aset lancar, aset tidak lancar, liabilitas lancar, dan liabilitas tidak lancar. Itu merupakan isi pokok materi pada bagian kedua ini. Adapun capaian penelusuran yang dilekatkan pada mata kuliah ini ada 3. Yang pertama adalah mampu menjelaskan konsep teoritis, keahlian, dan kompetensi teknis dalam bidang akuntansi, dan aspek-aspek antardisiplin terkait akuntansi. Akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, audit, sistem informasi akuntansi, perpajakan, dan manajemen keuangan. Untuk menjalankan fungsi-fungsi profesi akuntansi, baik secara mandiri maupun sebagai bagian dari organisasi bisnis. Dan melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang akuntansi dengan menggunakan berbagai metode penelitian. CPL yang kedua adalah mampu berkomunikasi secara efektif dengan semangat profesionalisme dan kewirausahaan dalam akuntansi, menganalisis masalah serta solusi akuntansi dan bisnis bagi pemangku kepentingan, menemukan peluang bisnis atau inovasi akuntansi, memotivasi dan menginspirasi pemangku kepentingan, bernegosiasi, membangun dan memelihara jaringan, serta menyesuaikan gaya komunikasi dengan audiens yang berbeda. Dan CPL yang ketiga yang dilekatkan pada mata kuliah ini adalah mampu melakukan validasi akademik dan profesional serta menganalisis bidang keilmuan akuntansi sebagai objek penelitian untuk meningkatkan profesionalisme di bidang akuntansi dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan pada tingkat individual, profesi, organisasi bisnis, dan masyarakat serta industri yang relevan. Juga untuk memiliki kemampuan untuk meningkatkan kapasitas pembelajaran mandiri, mendokumentasikan, menyimpan dan mengamankan dan mengakses kembali data hasil penelitian guna menjamin kesahihan
dan mencegah kecurangan akademik maupun profesional. Diturunkan dari CPL ini terdapat 4 capaian pembelajaran mata kuliah yang mencakup pertama, mampu menyusun, menyajikan, dan mengkomunikasikan laporan keuangan utama perusahaan yang terdiri atas laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Kedua, mampu memahami dan mengimplementasikan perlakuan akuntansi yang meliputi pengukuran, pencatatan, pelaporan, dan penyajian untuk aset lancar, yaitu kas dan setara kas, piutang dagang, dan persediaan barang dagangan. CPMK yang ketiga adalah mampu memahami dan mengimplementasikan perlakuan akuntansi yang meliputi pengukuran, pencatatan, pelaporan, dan penyajian untuk aset tidak lancar, yaitu aset tetap, aset sumber daya alam, dan aset tidak berwujud. Dan terakhir, CPMK mata kuliah ini adalah mampu memahami dan mengimplementasikan perlakuan akuntansi yang meliputi pengukuran, pencatatan, pelaporan, dan penyajian untuk liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang, yaitu hutang dagang, provisi, kontingensi, dan hutang obligasi. Untuk mencapai CPL dan CPMK ini, materi yang dibahas dalam mata kuliah ini terdapat 12 materi pokok mata kuliah ini. Metode pembelajaran terdiri atas pembelajaran secara luring maupun secara daring. Perkuliahan secara luring dilaksanakan melalui kuliah tatap muka. Di dalam kelas 1 kali 1 minggu akan terdapat 14 kali pertemuan tatap muka dalam 1 semester. Metode pembelajaran luring ini mencakup ceramah interaktif dan pembahasan studi kasus dan problem. Sementara itu, perkuliahan daring sepenuhnya didukung oleh Learning Management System berbasiskan Moodle. Semua materi kuliah termasuk RPS, rencana pembelajaran semester, disediakan dalam LMS itu, sehingga mahasiswa dapat mengaksesnya dari mana saja, kapan saja. Adapun buku teks pegangan utama untuk mata kuliah ini adalah Intermediate Accounting IFRS Edition, karangan Donald E. Kiso dan kawan-kawan, yang kita gunakan buku edisi 4 terbitan tahun 2020. Buku teks ini memiliki keistimewaan di mana buku teks ini menyediakan semua bahan ajar secara lengkap, mulai dari bahan presentasi materi kuliah berbentuk PowerPoint file, panduan mengajar, sampai pada pedoman jawaban soal-soal dan problem. Adapun komposisi penilaian diterapkan dalam mata kuliah ini adalah pertama, ujian tengah semester dengan bobot 35%. UTS ini digunakan untuk menilai pencapaian CPMK nomor 1 dan CPMK nomor 2. Yang kedua, ujian akhir semester juga dengan bobot 35%. UAS ini digunakan untuk menilai pencapaian CPMK nomor 3 dan nomor 4. Dan terakhir, tugas struktur dan aktivitas sebanyak 30%. Materi untuk UTS dan UAS ini mencakup studi kasus dan soal-soal problem yang digunakan untuk menguji pemahaman mahasiswa untuk konsep-konsep penting dalam pelaporan keuangan, aset, dan liabilitas. Penilaian atas UTS UAS ini dilakukan secara objektif karena pada setiap UTS UAS disediakan rubrik penilaian di mana mahasiswa dan dosen sama-sama mengetahui apa yang menjadi penilaian dari tiap-tiap soal maupun studi kasus maupun pertanyaan yang ada. Demikian penjelasan singkat mengenai mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1. Sekarang kita memasuki bagian kedua dari pemaparan saya, yaitu menampilkan potongan kuliah pada salah satu pertemuan kuliah akuntansi keuangan menengah 1. Pertemuan kuliah ini adalah pertemuan kuliah yang dilakukan secara luring di dalam kelas. Nah, pertemuan kelas ini nanti itu membahas materi yang mendukung pencapaian CPMK nomor 3. Topiknya adalah penurunan nilai dan revaluasi aset. Ya, selamat pagi teman-teman sekalian. Ya, kita jumpa lagi dalam kuliah. Mata kuliah apa kita namanya? Akuntansi keuangan menengah 1. Ya. Ini mata kuliah inti ya. Oke. Nah, hari ini topiknya adalah ini. Revaluasi aset. Ya, topik kita ini ya. Nah, yang akan kita bahas pada pagi hari ini ya. Revaluasi, tapi sebelumnya saya akan membahas mengenai ini. Materi kita minggu lalu. Impairment of asset. Ya, oke.
Jadi seperti kita bahas minggu lalu, saudara sekalian, ya, bahwa ketika kita membeli aset, ya kan, pertama-tama dicatat secara cost-nya kan. Kita udah belajar nilai perolehan seperti apa kan ya, belajar. Ketika aset mulai digunakan, kita boleh pilih nih, apakah tetap menggunakan cost method, apa menggunakan revaluasi method. Ya, metode revaluasi. Kita pilih. Nah, ketika perusahaan memilih cost method, ya, seperti kita bahas minggu lalu, kita akan berharap pada isu mengenai impairment of asset. Ya, itu kita bahas minggu lalu. Kita lihat coba bagaimana ini, ya. Itu kita bahas minggu lalu. Nah, mungkin muncul pertanyaan. Ya, ini pertanyaannya. Kenapa sih kita perlu tetap melakukan impairment test walaupun kita sudah mendepresiasikan aset? Ya kan? Itu pertanyaannya. Ya. Barangkali saya bisa bantu menjawab, misalnya Louis Saragi bisa bantu jawab. Kenapa masih ada impairment test? Soalnya kalau depresiasi itu cuma fokus ke pengalokasian biaya ke expense secara rutin sama sistematis. Kalau impairment ini dia penyesuaian nilai kalau ada penurunan nilai. Jadi kalau impairment test ini cuma dilakukan pas ada indikasi penurunan nilai yang signifikan. Oke, ya. Itu intinya ya. Jadi depresiasi itu tidak ada hubungan dengan turun nilai. Karena depresiasi sifatnya hanya apa? Substansinya alokasi biaya ya untuk dimatching dengan revenue. Maka begitu indikasi nilai turun aset itu, kita melakukan impairment test. Jadi pertama-tama kita harus menentukan berapa nilai terpulihkan, recoverable amount. Dengan cara menentukan mana yang lebih tinggi antara value in use dan fair value less to sell. Ya, kita pilih yang paling tinggi. Itu menjadi nilai terpulihkan. Setelah kita menentukan nilai terpulihkan, kita bandingkan dengan nilai bukunya. Ketika nilai terpulihkan lebih rendah dari nilai buku yang ada, maka muncullah impairment loss. Ya, kita catat impairment loss. Nah, bagaimana kalau kebalikannya? Ternyata nilai terpulihkan lebih tinggi dari nilai bukunya. Ya. Nah, secara normal kalau itu terjadi, maka tidak ada impairment. Tetapi kalau tahun lalu kita sudah membukukan impairment loss, maka ya sekarang ya kita bisa merecover kerugian tadi. Ya, jadi sekarang tambahan lagi dari textbook yang kita gunakan, kalau nilai terpulihkan lebih tinggi dari nilai bukunya, cek tahun lalu ada nggak impairment loss. Kalau ada, bukukan recovery of impairment loss. Oke, sebelum contoh, ya tadi kita bahas mengenai value in use dan fair value cost to sell. Kenapa sih kita perlu menggunakan value in use dan apa kondisi yang memaksa kita menggunakan value in use untuk menentukan nilai terpulihkan? Ya, mungkin Natasha bisa bantu kita penjelasan. Jadi value in use ini dipakai ketika fund value-nya itu tidak diketahui atau value in use lebih tinggi ketimbang value. Oke, ya ada dua kondisi yang bisa kita cermati, ya, di mana kondisi ini memaksa kita menggunakan value in use untuk menentukan berapa nilai terpulihkan. Yang pertama tadi, ya, nilai wajar aset tidak diketahui. Artinya apa? Aset yang kita miliki nggak ada pasarnya, jadi nggak bisa tentukan nilai wajarnya. Yang kedua, oke, aset kita ada pasarnya, ada nilai wajarnya. Tapi ketika dibandingkan ternyata value in use lebih tinggi dari nilai fair value tadi. Maka kita pilih value in use sebagai patokan dari nilai terpulihkan. Kita lihat tahun 2023. Ya. Nilai terpulihkan 100 juta. Carrying amount-nya nilai buku tanah yang kita miliki sekarang 200 juta. Maka kondisi apa? Nilai terpulihkan lebih rendah dari nilai bukunya. Berarti ada apa? Ada impairment. Ya, ada loss. Ya kan? Ini simpulannya, ada impairment. Ya. Ini. Nah, bagaimana jurnalnya? Fidelia. Impairment loss pada land sebesar 25 juta. Nah, itu jurnalnya ya. Oke, ini dia.
Ya, itu. Nah, sekarang kita beranjak ke tahun berikutnya. Ya, ternyata tahun berikutnya kita punya tanah 150 juta, ya. Ya, ada penjualan lupa dijual sebagian ya. Lalu nilai ininya, nilai terpulihkan akhir tahun 2024 itu 160 juta. Lebih tinggi ya, lebih tinggi. Apakah kita melakukan sesuatu? Ya, kenapa? Ini keuntungan, tetapi tahun lalu kita sudah membukukan kerugian kan? Maka sekarang kita boleh melakukan recovery atas loss ini. Ya, ini. Jadi kondisi ini kondisinya nih. Ya. Tuh, ya, ini. Nah, gimana jurnalnya nih? Barangkali Jeremia bisa membantu kita. Jadi jurnalnya plan terhadap recovery of impairment loss sebesar 10 juta. Oke, itu jurnalnya ya. Jurnalnya. Ya. Nah, recovery ini perlu catat maksimal sebesar 25 juta. Maksimal. Ya, ini. Jadi kalau sini naiknya misalnya jadi 190 misalnya, berarti naiknya berapa? 40 ya? 40. Tapi yang boleh diakui hanya recovery 25. Ya, catat tuh ya, catat. Hanya 25, maksimal sebatas loss yang pernah dibukukan. Ya, oke. Nah, saya rasa itu cukup untuk impairment test, ya, untuk review kita pelajaran minggu lalu. Sekarang kita masuk ke pelajaran yang baru, ya, yang hari ini kita akan pelajari ya. Itu masih rangkaian juga, di mana sekarang kita bahas yang bawah nih. Ya, kalau tadi kan perusahaan memilih tetap menggunakan cost method ketika menggunakan aset. Maka berhadapan dengan isu impairment test. Nah, sekarang misalnya perusahaan memilih menggunakan metode revaluasi. Maka isu yang dihadapi adalah apa? Setiap tahun perusahaan harus melakukan revaluasi atas asetnya. Ya, itu. Nah, ini kita bahas pada hari ini. Jadi sekali lagi, ini pilihan ya. Perusahaan boleh memilih tetap cost method atau revaluasi method. Ya. Nah, sekarang kondisi perusahaan memilih menggunakan metode revaluasi. Ya. Nah, kalau memilih metode revaluasi, maka secara reguler perusahaan harus menentukan berapa nilai wajar dari aset yang dimiliki. Biasanya pada akhir tahun biasanya. Ya, gitu. Ketika terjadi kenaikan nilai wajar dibanding nilai bukunya, maka perusahaan boleh mencatat unrealized gain on revaluation. Catat ini bukan bagian dari net income. Ini bagian dari apa? Dari OCI. Other comprehensive income. Ya, yang nanti akan langsung masuk ke equity. Ya, itu. Perhatikan ini. Ya. Sekarang kita bahas yang tanah dulu. Aktiva-aktiva yang tidak didepresiasikan. Berarti tidak ada perkiraan akumulasi penjutaan, enggak ada ya? Oke. Nih contohnya nih. Ya. Kita punya tanah 100 juta nilainya, nilai bukunya. Nah, pada akhir tahun 2022, nilai wajarnya 140 juta. Naik kan ya? Naik nih. Naik ya? 40 juta. Maka jurnalnya seperti ini. Nah, bagaimana tahun berikutnya kalau terjadi penurunan? Ya. Ternyata tahun depan, tahun 2023, nilai buku nilai wajar tanah turun menjadi 80 juta. Tadinya 140 juta kan ya? Ya. Turun jadi 80 juta. Berarti turun berapa? Turun 60 juta. Ya. 60 juta. Nah, penurunan ini menurut IFRS pertama-tama apa? Jika ada unrecognized gain tahun lalu, gunakan itu dulu, habiskan itu dulu. Kalau masih sisanya baru kita akui ada loss. Ya, seperti itu. Ya, sehingga lihat nih, ada penurunan nilai sebanyak 60 juta. Ya, 60 juta. Maka dari itu lihat, pertama-tama gunakan untuk apa? Menghabiskan gain ini tahun lalu. Ya. Sisanya baru kita akui ada impairment loss. Tuh, itu prinsipnya ya, itu prinsipnya. Ya tolong nanti lihat saudara sekalian ya. Ketika melakukan revaluasi lihat. Ketika asetnya turun lagi, lihat apakah kita punya unrecognized gain tahun lalu.
Kalau ada, gunakan itu dulu. Baru setelah itu kita sisanya baru kita bukukan sebagai impairment loss. Ya, oke. Jadi tahun 2022 ya, land ya. Kan awal 100 juta awalnya kan? Dengan jumlah tadi, ya, land pada unrecognized gain kita tambahkan 40 juta. Ya, ini. Ketika sekarang ya, tadi tahun 2002, ini tahun 2022 ya. Ketika tahun 2023 turun menjadi 80 juta, kita kredit berapa landnya? Ya, kredit berapa kemarin? 60 juta ya? 60 juta kita kredit. Sehingga nilai buku tanah sebesar 80 juta. Ya, 80 juta terakhir ya. Nah, tahun 2024 naik lagi nilai wajarnya menjadi 125 juta. Berarti apa? Ada kenaikan sebesar 45 juta. Nih, perhatikan. Ya. Nah, kenaikan ini tidak semuanya diakui sebagai gain. Tidak. Tapi apa? Pertama-tama gunakan apa untuk apa? Merecovery dulu kerugian ini. Ya, tahun lalu. Nih. Ya. Baru sisanya kita gunakan untuk mengakui gain. Makanya lihat jurnalnya tuh. Land 45 juta. Pertama gunakan untuk merecover dulu impairment loss. Baru sisanya kita gunakan untuk mengakui unrecognized gain. Ya, itu mekanismenya. Aktiva yang didepresiasikan. Perhatikan prinsip yang pertama. Fair value aset akhir tahun nanti itu menjadi cost dari aset yang baru. Kemudian akumulasi depresiasi dizerokan ketika proses ini selesai. Lihat ya, nih. Revaluasi dilakukan setelah kita memperhitungkan depresiasi tahun berjalan. Contoh ini ya, nih. Ini tahun 2022, berarti angka ini nih sudah termasuk depresiasi tahun berjalan tahun 2022. Berarti berapa nilai buku saat kita revaluasi? Berapa nilai bukunya? 100 juta. Ya, nilai buku 100 juta. Ketika kita lihat nilai wajar, ternyata menurut appraisal kita nilai wajarnya 140 juta katanya. Ya, 140 juta. Berarti ada apa? Ada gain ya. Gain berapa? Seberapa? 40 juta gainnya. Betul nggak? Naikkan ya dari 100 juta menjadi 140 juta. Ada 40 juta. Nah, gimana jurnalnya sekalian? Ini prinsipnya. Pertama apa? Fair value dari aset menjadi cost yang baru. Ya, berapa fair value-nya? 140 juta, betul nggak? Ini menjadi cost yang baru. Berapa cost yang lama? 150 juta. Maka kita turunkan 10 juta tuh. Ya. Lalu apa? Kedua prinsipnya. Akumulasi depresiasi harus dizerokan. Berapa akumulasi depresiasinya? 50 juta. Kita debetkan menjadi ini. Ya, sehingga jurnalnya akumulasi depresiasi 50 juta debet, machinery kredit 10 juta menurunkan nilai cost dari aset ya. Jadi 140 juta ya kan? Lalu kita akui ada gain sebesar 40 juta. Tahun kedua. Ya. Tahun lalu berapa sisa usia ekonomisnya? 4 tahun lagi kan ya? 4 tahun. Sehingga tahun sekarang berapa nilai cost-nya, berapa cost-nya? 140 juta kan ya? Berarti tahun sekarang kita melakukan depresiasi 140 dibagi 4. 35 juta. Jurnalnya apa? Biaya depresiasi pada akumulasi depresiasi 35. Sehingga di pembukuan kita sebelum revaluasi ya, kita punya nilai buku aset sebesar 105 juta. Yaitu cost yang baru 140 juta dikurangi akumulasi depresiasi tahun sekarang yang 35 juta. Sehingga nilai bukunya 105 juta. Ya, 105 juta. Nah, ini yang kemudian dibandingkan dengan nilai wajarnya. Contohnya, nanti wajarnya berapa? 60 juta nilai wajarnya. Tahun 2000, akhir tahun 2023. Gimana pembukuannya? Berapa kerugiannya? Berapa penurunannya, total penurunannya? Dari 105 juta menjadi 60 juta.
turunnya, ya. Book value 105 juta turun menjadi 60 juta fair value-nya. Berarti ada penurunan sebesar 45 juta. Betul ya? Nah, sebelum kita mengakui ada impairment loss, apa prinsipnya? Jika ada gain periode lalu, habiskan dulu. Ya kan? Kalau masih ada sisa, baru kita akui impairment loss. Ini contohnya. Ya. Berapa turunnya? 45 juta. Pertama apa? Pertama, kita habiskan dulu gain tahun lalu. Yang berapa tadi? Tahun lalu. 40 juta kan ya, tahun lalu kan? Gainnya kan? Nih, kita lihat ya gain ya, tahun lalu. Tuh, 40 juta. Nih. Ini kita habiskan dulu. Ya, ternyata turunnya berapa? 45 juta, sehingga ada 5 juta yang kita akui sebagai impairment loss. Tuh, itu prinsip dulu, prinsipnya ya, prinsipnya. Habiskan dulu gain, lalu akui impairment loss. Itu prinsipnya. Berikutnya apa lagi? Akumulasi depresiasi harus di zero kan? Ya, tuh. 35 kan? Kita zero kan? Lalu, machinery fair value menjadi apa? Cost yang baru kan? Berapa cost yang baru sekarang? 60 juta kan ya? Cost yang ternyata sekarang berapa? 140 juta. Maka kita kurangi 60 juta. Tuh. 80 juta. Ya, dari 140 jadi 80 juta. Tuh, kita hitung satu-satu ya. Dan jurnalnya balance. Jadi, apa simpulannya? Kuliah kita pada pagi hari ini. Ini yang di layar sini. Pertama apa? Yang kita bahas. Fair value aset yang kita hitung pada akhir tahun menjadi cost yang baru. Ingat ya, cost yang baru. Ya. Karena cost yang baru, kalau aktiva itu didepresiasikan, maka akumulasi depresiasi harus di-zerokan pada saat proses revaluasi. Oke? Ya. Nah, ini yang penting nih. Ya, ini. Pertama, gain yang ada, sekali lagi merupakan OCI, bukan bagian dari net income. Nanti akan masuk ke equity. Ya. Nah, 2 rules utama yang perlu sudah pahami dan praktekkan. Pertama apa? Ketika terjadi kenaikan nilai, ya, sebelum Anda mengakui adanya gain, gain on revaluation, pertama apa? Lakukan dulu recovery loss jika ada. Tuh ya, lihat. Jadi akui gain setelah kita merecovery loss jika ada. Ya, kalau nggak ada ya berarti semuanya akan gain ya. Sebaliknya, kalau terjadi penurunan nilai, apa yang terjadi? Sebelum kita melakukan impairment loss, ya, kita akui impairment loss, kita pertama apa? Kita tidak akui dulu gain yang pernah kita ada. Ya, istilahnya de-recognize gain. Setelah itu baru kita akui impairment loss. Ya, itu prinsip dasar dari evaluasi saudara sekalian, ya, gitu. Jadi saya harapkan saudara baca lagi textbooknya nanti di rumah, ya. Lalu latihan nanti soal-soal yang saya berikan secara struktur, ya. Minggu depan kita masuk ke materi yang baru, tapi sebelum materi baru saya akan review ini dulu. Nanti saya akan ajukan pertanyaan kepada saudara sekalian. Ya. Demikianlah kuliah pada pagi hari ini terkait dengan revaluasi. Ya. Terima kasih Pak Saudara sudah memperhatikan ya. Oke. Selamat pagi semuanya. Demikian cuplikan video pembelajaran untuk mata kuliah ini. Kiranya video ini dapat memberikan gambaran bagaimana perkuliahan akuntansi keuangan 1 ini dilaksanakan. Saya tutup pemaparan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja di perguruan tinggi bidang pengajaran ini. Saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera.